Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 441-445. Bab 441. Di sisi lain, Zhao Tong tidak tahu apa yang dilakukan Su Xiaoxuan di belakangnya. Setelah membawa Fendi Zanders ke dalam kotak, Zhao Tong langsung menutup pintu kotak. Meskipun Zhao Tong juga baru saja meminum obat, dia meminum obat jauh lebih sedikit daripada Fendi Zanders, jadi dia masih dapat mempertahankan sedikit rasionalitas saat ini. Tapi Fendi Zanders berbeda. Fendi Zanders benar-benar kehilangan akal sehatnya sekarang, dan matanya sangat gila. Setelah Zhao Tong melihat Fendi Zanders seperti ini, ekspresi wajahnya sangat bangga. Hari ini dia akhirnya bisa mendapatkan Fendi Zanders. Tuan Zanders. Zhao Tong menjerit lembut, lalu melemparkan dirinya langsung ke pelukan Fendi Zanders. Saat ini, pikiran Fendi Zanders dipenuhi dengan penampilan Cleo Feilin. Ketika dia merasakan kelembutan di lengannya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan tangannya terus bergerak menjauh. Dan Zhao Tong juga berinisiatif untuk duduk di pangkuan Fendi Zanders, melingkarkan pergelangan tangannya yang lembut dan tanpa tulang di leher Fendi Zanders, dan mencium Fendi Zanders tanpa henti. Setelah beberapa saat, Zhao Tong hendak melepas semua pakaian Fendi Zanders. Saat dia meletakkan tangannya di ikat pinggang Fendi Zanders, dia hendak melepas celana Fendi Zanders. Ledakan. Pintu kotak itu tiba-tiba terbuka dari luar. Zhao Tong sedikit terlalu cemas sekarang, dan tidak pernah berpikir untuk mengunci pintu. Setelah mendengar pintu dibuka, Zhao Tong mengira yang masuk adalah pelayan dari bar, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, hal seperti itu sering terjadi di bar, jadi Zhao Tong mengerutkan kening dan berteriak, keluar. Su Xiaoxuan, yang baru saja masuk ke dalam kotak, tercengang ketika mendengar kata-kata Zhao Tong, karena pemandangannya sangat seru. Zhao Tong duduk di pangkuan Fendi Zanders, mencium Fendi Zanders tanpa henti, dan dengan tangan lainnya, dia akan membantu Fendi Zanders melepas pakaiannya. Jika Su Xiaoxuan datang lebih lambat pada saat ini, mereka berdua pasti sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sepupu, aktingmu keterlaluan. Saat ini, Su Xiaoxuan memandang Zhao Tong dengan bingung. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai sekarang, jadi dia berteriak pada Zhao Tong dengan ekspresi tidak percaya. Dan Yuan Qiang dan Li Tiantian benar-benar tercengang setelah melihat pemandangan ini. Karena mereka berdua tidak pernah menyangka Su Xiaoxuan akan membiarkan mereka berdua melihat gambar seperti itu. Adegan ini sangat menarik bagi Yuan Qiang. Yuan Qiang sendiri adalah generasi kedua yang kaya, dan kondisi keluarganya cukup baik. Dia telah mengejar Zhao Tong selama beberapa tahun, tetapi karena Yuan Qiang sangat jelek, Zhao Tong tidak pernah setuju. Namun siapa sangka saat ini Zhao Tong sedang bermain-main dengan seorang anak yang muncul entah dari mana. Ekspresi wajah Yuan Qiang mulai menjadi ganas. Adakah di dunia ini yang lebih menyakitkan daripada kekasih di hatinya yang tidur dengan orang lain? Xiaoxuan, kamu memanggilku ke sini hanya untuk membiarkan aku melihat ini. Setelah Li Tiantian ragu-ragu sejenak, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Su Xiaoxuan. Saudari Tiantian, apakah kamu tidak melihat siapa orang itu? Su Xiaoxuan menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan berteriak dengan penuh semangat. Siapa orang itu? Aku tidak kenal dia. Li Tiantian menggelengkan kepalanya ringan, lalu melanjutkan, Xiaoxuan, dengan siapa sepupumu, itu adalah kebebasan sepupumu, apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu sedang bercanda? Tidak, saudari Tiantian, apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa orang itu? Dia adalah Fendi Zanders. Su Xiaoxuan berteriak dengan nada sangat cemas. Fendi Zanders. Saya tidak kenal Fendi Zanders. Li Tiantian memandang Fendi Zanders dengan sangat hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Su Xiaoxuan, cepat keluarkan keduanya dari sini. Namun, pada saat ini, Zhao Tong tiba-tiba berteriak. Saat ini, dia jelas sedikit emosional, dan Zhao Tong tidak ingin melihat rencananya dihancurkan oleh Su Xiaoxuan, jadi dia tidak repot-repot menjelaskan apapun, dan langsung memerintahkan Su Xiaoxuan untuk membawa orang-orang ini dan pergi dari sini. Secepat mungkin. Sepupu, ada apa denganmu? Su Xiaoxuan dapat dengan jelas merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati Zhao Tong, jadi dia buru-buru menghampiri wajah Zhao Tong. Saat ini, mata Zhao Tong sudah berkedip, dan ekspresinya sedikit salah. Zhao Tong, apakah kamu sudah dibius? Dan Yuan Qiang juga bereaksi saat ini, dan bertanya kepada Zhao Tong dengan ekspresi bingung. Fendi Zanders, kamu bajingan, beraninya kamu membius sepupuku. Su Xiaoxuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, bergegas ke depan Fendi Zanders, dan menamparkan Fendi Zanders. Bentak. Su Xiaoxuan langsung menamparkan wajah Fendi Zanders. Dan setelah Fendi Zanders ditampar oleh Su Xiaoxuan, dia merasa lebih terjaga. Dia tanpa sadar melihat tangan kanannya yang dimasukkan ke dalam pakaian Zhao Tong, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit ketakutan.
Sial, apa yang aku lakukan? Sedikit keruntuhan muncul di mata Fendi Zanders, dan dia dengan cepat menarik tangan kanannya dari pakaian Zhao Tong. Setelah Zhao Tong tidak bisa merasakan suhu di tangan Fendi Zanders, jejak kemarahan muncul di matanya. Pertama-tama, Zhao Tong tidak hanya membius Fendi Zanders, tetapi juga membius dirinya sendiri, agar masalah hari ini bisa berjalan lancar, jadi Zhao Tong sangat ingin mendapatkan Fendi Zanders saat ini. Terlebih lagi, Zhao Tong telah merencanakannya sejak lama, hanya menunggu kesempatan hari ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan dihancurkan oleh orang-orang seperti Su Xiaoxuan. Tentu saja, hati Zhao Tong penuh dengan atmosfer. Fendi Zanders, kamu bajingan, kamu benar-benar membius sepupuku, aku akan melawanmu. Pada saat ini, Su Xiaoxuan, yang tidak mengetahui kebenarannya, bergegas dengan gigi dan cakarnya, lalu mengangkat tangan kanannya untuk menyambut wajah Fendi Zanders. Bentak. Namun sebelum Su Xiaoxuan menamparkan wajah Fendi Zanders, Zhao Tong menamparkan wajah Su Xiaoxuan dengan keras dengan punggung tangannya. Meskipun Zhao Tong sekarang sedikit mengigau karena meminum obat tersebut, namun dosis obat Zhao Tong sendiri masih sangat kecil, jadi dia tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa Yuan Qiang dan Li Tiantian dipanggil ke sini saat ini. Teman-teman, ini pasti Su Xiaoxuan. Bagaimana mungkin Zhao Tong tidak marah ketika seseorang merusak rencananya begitu lama, jadi dia menamparkan Su Xiaoxuan karena marah. Tapi Su Xiaoxuan secara naluriah mundur 2 langkah setelah ditampar, dan menatap Zhao Tong di depannya dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Tong menyalahkan dirinya sendiri meskipun dia menyelamatkan Zhao Tong. Bab 442. Mungkinkah obat ini begitu ampuh hingga bisa mengendalikan tingkah laku sepupuku? Jejak keterkejutan muncul di mata Su Xiaoxuan. Saat ini, Zhao Tong sedang tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Su Xiaoxuan, jadi dia bergegas ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat prihatin, Tuan Zanders, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoxuan tidak melakukannya dengan sengaja tadi, kamu pasti tidak mengenalnya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Tong, semua orang tampak semakin terkejut. Karena mereka dapat merasakan bahwa Zhao Tong sepertinya tidak dibius sama sekali saat ini. Dari perkataan Zhao Tong dan ekspresi wajahnya, terlihat bahwa Zhao Tong sepertinya sangat menyukai Zanders saat ini. Feng, kata-katanya penuh cinta untuk Fendi Zanders. Fendi Zanders masih dalam keadaan linglung saat ini, dan penampilan Cleo Fei Lin terus terlintas di benaknya. Jika Zhao Tong tidak berbicara, Fendi Zanders mungkin akan menganggap Zhao Tong sebagai Cleo Fei Lin. Xiaoxuan, orang ini seharusnya adalah pacar sepupumu, kan? Apakah kamu melakukan kesalahan? Li Tiantian juga seorang wanita, jadi tentu saja dia tahu bahwa Zhao Tong mungkin melakukan ini karena dia sangat menyukai Fendi Zanders dari lubuk hatinya. Saudari Tiantian, apa yang kamu bercanda? Bagaimana mungkin sepupuku menyukai orang malang seperti Fendi Zanders? Setelah mendengar ini, Su Xiaoxuan berteriak tanpa berpikir. Li Tiantian memandang Su Xiaoxuan di depannya, dan ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Lagi pula, jika Zhao Tong tidak terlalu menyukai Fendi Zanders saat ini, mengapa Zhao Tong melakukan ini sekarang? Yuan Qiang, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders. Sekarang dia tidak bisa menerima bahwa dewinya melakukan hal seperti itu dengan orang lain, jadi hanya ada satu pemikiran di benaknya saat ini, yaitu meminta Fendi Zanders untuk mengklarifikasi masalah ini. Ketika Zhao Tong melihat Yuan Qiang berjalan menuju Fendi Zanders, kilatan kemarahan melintas di matanya, dia bergegas ke Yuan Qiang dengan cepat, dan kemudian menatap Yuan Qiang dengan sepasang mata besar yang menawan dan berteriak, kamu ingin apa yang kamu sedang mengerjakan? Zhao Tong, minggir, ada yang ingin kutanyakan pada orang ini. Yuan Qiang mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya saja langsung padaku. Zhao Tong khawatir Yuan Qiang akan melakukan sesuatu pada Fendi Zanders, jadi dia berdiri dan menghalangi jalan Yuan Qiang. Tanya kamu. Setelah Yuan Qiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu menunjuk ke posisi Fendi Zanders dengan kejam, memandang Zhao Tong dan bertanya, baiklah, izinkan saya bertanya, apa hubunganmu dengan anak ini? Apa yang kalian berdua lakukan? Sekarang. Tuan Zanders adalah pacarku, dan Tuan Zanders tidak membiusku. Semua ini bersifat sukarela. Apakah kamu mengerti apa yang terjadi sekarang? Zhao Tong membalas Yuan Qiang tanpa memikirkannya. Setelah Yuan Qiang mendengar ini, matanya langsung melebar, dan dia menatap Zhao Tong di depannya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka Zhao Tong akan mengambil inisiatif untuk mengakui hubungannya dengan Fendi Zanders. Yuan Qiang tanpa sadar melihat posisi Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat, Zhao Tong, apakah kamu bercanda? Kamu bilang orang ini adalah pacarmu. Benar, Tuan Zanders adalah pacarku. Zhao Tong mengangguk tanpa berpikir.
Setelah Yuan Qiang melihat ekspresi tegas di wajah Zhao Tong, dia langsung mengerti di dalam hatinya bahwa sepertinya Zhao Tong benar-benar bersama Fendi Zanders. Jika tidak, mustahil bagi Zhao Tong untuk mengucapkan kata-kata ini, dan mustahil bagi Zhao Tong untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia melakukan hal semacam ini dengan Fendi Zanders di dalam kotak. Namun di mata Yuan Qiang, fakta ini bahkan lebih tidak bisa diterima daripada Fendi Zanders yang membius Zhao Tong. Yuan Qiang benar-benar tidak mengerti mengapa Zhao Tong menolak menyetujuinya setelah dia mengejar Zhao Tong begitu lama. Tapi sekarang dia melakukan hal semacam itu di dalam kotak bersama seorang anak malang. Yuan Qiang tidak mengerti mengapa Zhao Tong meremehkannya. Zhao Tong, kamu lebih suka main-main dengan hantu malang itu daripada denganku. Aku tidak mengerti apa yang membuatku lebih rendah darinya. Katakan padaku. Yuan Qiang berteriak dengan ekspresi sangat marah sambil menatap matanya. Faktanya, bukan hanya Yuan Qiang yang tidak bisa memahaminya, Li Tiantian dan Su Xiaoxuan juga dalam keadaan linglung. Tak satu pun dari mereka bermimpi bahwa Zhao Tong dan Fendi Zanders akan berkumpul saat ini. Hal-hal dari malam Arab. Tentu saja, yang paling membuat Su Xiaoxuan merasa tidak bisa dipercaya adalah bahwa Zhao Tong jelas-jelas setuju untuk bertindak menipu Fendi Zanders sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan sekarang berubah menjadi pertunjukan palsu. Dan Zhao Tong menatap Yuan Qiang dengan tajam, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia langsung menamparkan wajah Yuan Qiang. Hal ini membuat Li Tiantian, Su Xiaoxuan dan lainnya, yang sudah sangat bingung, semakin bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Yuan Qiang selesai berbicara, Zhao Tong tidak menjawab pertanyaan Yuan Qiang sama sekali, melainkan menamparkan keras Yuan Qiang. Zhao Tong hari ini agak terlalu aneh, pertama dia menamparkan Su Xiaoxuan, dan sekarang dia menamparkan Yuan Qiang lagi, mereka semua tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhao Tong. Kita harus tahu bahwa Yuan Qiang adalah generasi kedua kaya yang terhormat di Jiangcheng, dan dia mengenal banyak kakak laki-laki di masyarakat. Bahkan jika Zhao Tong benar-benar menolak Yuan Qiang dan ingin bersama Fendi Zanders, tidak harus seperti ini, bukan? Saat ini, tidak ada gunanya Zhao Tong menyinggung Yuan Qiang. Tetapi orang lain tidak mengetahui identitas Fendi Zanders, tetapi Zhao Tong mengetahuinya dengan baik di dalam hatinya. Bahkan tokoh besar seperti Xie Huaqiang dan Fang Zihua mengangguk dan membungkuk kepada Fendi Zanders. Bagaimana Zhao Tong bisa membiarkan seseorang seperti Yuan Qiang mempermalukan Fendi Zanders saat ini? Inilah sebabnya Zhao Tong berani menyinggung Yuan Qiang sekarang. Yuan Qiang menatap Zhao Tong dengan ekspresi sangat marah. Kenapa aku memukulmu? Zhao Tong tidak memiliki rasa takut sedikit pun sekarang. Dengan Fendi Zanders sebagai pendukung besarnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dan hari ini Zhao Tong akan segera berhasil, dia telah melepaskan ikatan-ikat pinggang Fendi Zanders, tetapi tiba-tiba dirusak oleh Yuan Qiang dan yang lainnya. Zhao Tong secara alami penuh amarah saat ini, dan dia hanya ingin melampiaskannya ke tubuh Yuan Qiang. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Su Xiaoxuan benar-benar tercengang saat ini. Dia awalnya memanggil orang-orang ini karena dia ingin mereka menonton pertunjukan Fendi Zanders yang bagus. Tapi tidak ada yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini. Zhao Tong menoleh dan memandang Su Xiaoxuan dengan acuh tak acuh. Dia tidak bermaksud untuk memperhatikan Su Xiaoxuan sama sekali, tetapi menatap Yuan Qiang dengan mata berair besar, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepat keluar dari sini, dengarkan tercapai.